Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di channel VB Official. Oh ya, pada kesempatan kali ini kami akan bagikan soal SKB keguruan terkait dengan pedagogik. Jadi pastikan teman-teman ikuti video ini sampai dengan selesai. Baiklah, untuk soal yang pertama. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisi oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian proyek, B. Pertanyaan terbuka, C. Penilaian diri, D. Penilaian portofolio, dan E. Penilaian kinerja. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E. Lanjut soal yang kedua. Penjelasan tentang kompetensi dan kualifikasi guru terdapat pada A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23, B. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, C. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24, D. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dan E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E. Soal yang ketiga. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Gambar, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Bagan, D. Foto, dan E. Flip chart. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bagan. Soal yang keempat. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM, kriteria belajar minimal KBM. KKM KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang telah ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar dan indeks siswa. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan indeks siswa. C. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator daya dukung dan indeks siswa. Dan E. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Soal yang kelima. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Sumber daya hanya dimiliki pendidik, B. Waktu belajar cukup banyak, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran, dan E. Ruang kelas yang terbatas. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban A, yakni sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Contoh soal yang keenam. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, B. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, C. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa, D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar, dan E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk menilai kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu, dan kemudian diberikan pengajaran tes remedial. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Soal yang ketujuh. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Menurunkan standar ketuntasan belajar.
B. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. D. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Dan E. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Contoh soal yang ke-8. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan rangka pengetahuan yang jenisnya A. Konsep, B. Keterampilan, C. Prosedur, D. Fakta, dan E. Prinsip. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban A, yakni konsep. Soal yang ke-9. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih untuk guru tersebut adalah A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi formatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi penempatan, dan E. Evaluasi diagnostik. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Evaluasi sumatif. Soal yang ke-10. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. B. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. C. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. D. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dan E. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban E. Demikian teman-teman soal SKB Guru terkait pedagogik pada video kali ini. Dan nanti pada kesempatan selanjutnya kami akan bagi manfaat lalu share ke media sosial teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.